Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kajian mushola Hikmah Sirnai Kiri, puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Ilahi Rabbi yang telah banyak memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang ke-26 dari bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan terutama bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah puasa, ibadah sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga amalan ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Silsilah A'malul Qulub pada bab muhasabah, dan insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat membantu kita untuk bermuhasabah. Nah, tentunya kita harus mencari sebab atau faktornya agar kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan muhasabah diri. Ya. Semoga dengan sebab-sebab ini yang memang benar-benar membantu kita supaya kita itu dimudahkan untuk bermuhasabah. Di antara sebab-sebabnya atau faktornya, yang pertama yaitu ma'rifatullah subhanahu. Yang pertama, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak tahu Allah, orang tidak kenal Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan susah untuk melakukan muhasabah diri. Tapi kalau orang mengenal hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa, Allah kekuatannya seperti apa, Allah kemampuannya seperti apa, insyaallah dengan pengetahuan ini membantu kita untuk bisa bermuhasabah. Mimma yu'inu 'alal muhasabah istish'ar raqabatillah 'alal 'abdi wattila'ihi 'ala khafayahu wa annahu la takhfa 'alaihi khafiyat. Sesuatu yang dapat membantu kita untuk melakukan muhasabah, ya harusnya kita merasa bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diawasi, merasa dilihat, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seorang hamba meyakini akan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu,
tidak ada yang tersirat sedikit pun. Nah, dengan pengetahuannya ini insyaallah dapat membantunya untuk bermuhasabah. Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan telah kami ciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami mengetahui apa yang terdetik di dalam dirinya, di dalam hatinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdetik di dalam hati kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dengannya daripada urat lehernya atau urat nadinya, ya. Wa qala ta'ala wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Wa'lamu, dan perlu ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya'lamu ma fi anfusikum, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, bagaimana kalau Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita? Setiap niat yang terdetik dalam hati kita, setiap keinginan yang ada dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Terus kalau Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita, bagaimana sikap kita? Hendaknya kita merasa takut, fahzaruhu. Hendaknya kita merasa takut, hendaknya kita merasa khawatir, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi anfusikum. Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita berniat jahat atau punya keinginan-keinginan yang mana keinginan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui. Maka fahzaruhu, hati-hatilah, waspadalah, takutlah dari niat-niat yang buruk. Qala ta'ala bi rahimahullah, wa bihasbi ma'rifatil 'abdi bi ghuyubi nafsihi. Ketika seorang itu mengetahui aib dirinya, keburukan dirinya, ya, wa ma'rifatuhu bi jalali rabbih wa ta'alihi wa istighna'ihi wa annahu la yus'alu amma yaf'al, dan dia mengetahui kebesaran Allah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah, dan Allah la yus'al amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, ya. Itu sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Takunu quwwata khaufihi fa akhwafun nas li rabbih a'rafu bi nafsihi wa bi rabbih. Nah, kalau orang sudah mengetahui kebesaran Allah, orang tahu kemampuan Allah, maka dia akan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertambah takutnya, tentunya dia akan senantiasa menjaga perbuatannya, menjaga amalan-amalannya, baik amalan zahir ataupun amalan batin, ya. Kenapa? Karena dia merasa takut. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, memantaunya. Maka di dalam dirinya selalu ada khauf, selalu ada ketakutan. Nah, dengan rasa takut ini bisa menjaga perbuatannya dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi mengetahui Allah Subhanahu wa taala ini dapat membantu kita untuk melakukan muhasabah. Kemudian yang kedua, ma'rifatuhu annahu bi muhasabati nafsihi sayastarihu qadan. Dia mengetahui bahwasanya dengan melakukan muhasabah diri itu sayastarihu qadan, dia akan merasakan kenikmatan nanti di akhirat nanti, ya.
dengan memperbanyak muhasabah diri, dia akan mengetahui manfaat dari muhasabah tersebut. Bahwa nanti, suatu hari nanti, yaitu ketika amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan ketenangan karena dia sudah bersiap-siap sebelum adanya persidangan tersebut. Dia sudah bermuhasabah sebelum dihisab. Dia sudah menimbang-nimbang dirinya sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang waktunya muhasabah, ketika datang waktunya amalan-amalan ini ditimbang, ya dia santai. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak pernah melakukan muhasabah. Ketika datang waktunya muhasabah, datang waktunya amalan-amalan ditimbang, dia akan merasa cemas, khawatir. Apakah amalan-amalannya itu banyak kesalahannya, banyak dosanya, banyak perbuatan maksiatnya, atau banyak amalan-amalan solehnya. Nah, dia akan merasakan kekhawatiran. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yu'inu ala hadhihi al-muraqabah wal muhasabah ma'rifatu annahu kullama ijtahada fiha al-yawm istaraha minha ghadan. Yang dapat membantunya untuk beristirahat nanti ketika datangnya waktu muhasabah, yaitu senantiasa dia berusaha mengevaluasi dirinya, berusaha muhasabah dirinya ketika di dunia, ya, semasa hidupnya, maka insya Allah dia akan beristirahat atau merasakan ketenangan di akhirat nanti. Idza sara hisab ila ghairihi wa kullama ahmala al-yawm ishtadda alaihi al-hisab ghadan. Ketika dia meremehkan amalan muhasabah ini di saat hidupnya, ya nanti di akhirat akan merasakan kesusahan. Ya, hisabnya sungguh sangat berat. Ya. Karena dia tidak pernah menghitung-hitung apakah dia itu menjadi orang yang rugi atau tergolong orang-orang yang beruntung. Dia tidak tahu. Ya. Tapi kalau orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, bermuhasabah dirinya, dia sudah mengetahui, ya, apakah dia itu termasuk orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang rugi. Ya. Bagaimana para pedagang yang senantiasa menghitung-hitung laba dan ruginya, dia akan mengetahui, ya, ketika posisinya rugi dia sadar, ketika kondisinya atau posisinya dia itu untung, dia pun merasa senang, bahagia. Nah, kita juga dalam kehidupan kita semua akan dipertanggungjawabkan amalan-amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum waktunya tiba laporan pertanggungjawabannya, alangkah baiknya kita mengevaluasi diri, bermuhasabah diri, sehingga kita sudah bisa mengira-ngira apakah kita ini termasuk orang-orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala atau justru kita orang-orang yang binasa. Nah, itu bisa dengan melakukan muhasabah diri. Kemudian yang ketiga, atafakkur fil as'ilah al-matruha alaihi yaumil qiyamah. Kita senantiasa berpikir pada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat pada hari kiamat nanti. Ya. Ya. Berpikir pada pertanyaan-pertanyaan nanti di akhirat. Ya. Untuk apa umur kita? Untuk apa harta yang kita miliki? Ya. Untuk apa kesehatan kita? Semua nanti akan ditanya. Maka hendaknya kita berpikir pada pertanyaan-pertanyaan ini nanti di akhirat nanti. Gitu. Ya. Kemana kita langkahkan kaki kita? Buat apa pendengaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Buat apa mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita?
Nah, semua akan ditanya. Nah, ketika kita berpikir pada pertanyaan-pertanyaan ini juga mampu membantu kita untuk melakukan muhasabah diri. Inna tafakkur fil as'ilah allati satakunu yaumal qiyamah kafilun bi an yaj'al al-'abdu yuhasibu nafsahu wa yattajih ila Allah wa yatrukul ihmal wal hawa. Ya, berpikir pada pertanyaan-pertanyaan nanti pada hari kiamat menjadikan seorang hamba untuk bisa muhasabah terhadap dirinya dan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatba'ul haq, dan dia insyaallah akan mengikuti kebenaran. Ya. Wa yalzam nafsahu al-fara'id, dan mendaki dirinya untuk senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara yang haram, wal istiksar minal mustahabbat, kemudian memperbanyak amalan-amalan yang mustahab, amalan-amalan yang sunnah, wal bu'du anil makruhat wal mustabihat, dan menjauhi perkara-perkara yang makruh dan syubhat. Ini buah dari orang yang senantiasa berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat pada hari kiamat. Fal abdu sayus'al an jami'i ma amilat a'dha'uhu wa jawarihuhu. Seorang hamba akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua anggota badan kita yang kita miliki akan ditanya. Ya. Anggota badan, makanya kalau semakin anggota badannya sempurna, artinya tidak ada kecacatan, nah ini siap-siap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang sempurna, maka setiap anggota badan ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Ta'ala inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuad, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya nanti akan ditanya. Nah, punya mata buat apa? Punya telinga buat apa? Ya. Punya kaki, punya tangan, punya mulut, semua akan ditanya. Dan hati kita. Wa sayus'al an ni'amillah alaihi hal haqqaqa syukraha. Dan kemudian nanti juga akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Hal haqqaqa syukraha, apakah kita sudah benar-benar mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, atau justru mengkufuri nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, Allah akan tambah nikmatnya. Ya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, maka siksa Allah itu sangat pedih sekali. Kasih mata, ternyata matanya tidak digunakan untuk belajar, untuk mengaji, atau untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, untuk bertafakur. Dia gunakan matanya untuk bermaksiat, ya, melihat hal-hal yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nanti akan diberikan azab yang pedih. Ternyata dikasih nikmat tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Dikasih kaki kita alhamdulillah semua masih bisa digunakan, ya, untuk berjalan, melangkah. Ya. Maka kemana langkah kaki kita ini? Kita langkahkan pada tempat-tempat yang baik, pada tempat-tempat yang dimana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaki kita gunakan melangkah pada tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tunggu saja.
Allah akan cabut nikmat itu dan Allah akan timpakan dengan sesuatu yang pedih, suatu hal yang tidak kita sukai. Wa su'al laysa muwajjihan lil kuffar wal fusaq fahasab bal huwa mutajjihun lis sholihin war rusul aidan qala subhanahu liyas'al shadiqin an sidqihim. Semua di akhirat nanti akan ditanya, baik orang kafir, orang fasik, orang soleh, para rasul, ya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala pun akan ditanya, apakah benar-benar sudah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala? Dan yang menerima risalah pun kita sebagai umatnya juga akan ditanya, apakah benar rasul ini 1, 2, 3 sudah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya? Semua kita akan ditanya. Bukan hanya orang yang kafir saja atau orang yang munafik saja. Orang soleh pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan ditanya. Maka siap-siap. Antum kalau mau menghadapi ujian, kita harus belajar dulu, siap-siap dulu. Belajar untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, nanti di akhirat pun ya kita harus mempersiapkan jawaban. Ya. Persiapkan jawabannya, ya meskipun mungkin jawaban yang kita berikan tidak seperti apa yang ada di dunia, dengan argumen, dengan kata-kata atau dengan tulisan, tidak. Nah, anggota badan kita lah yang akan bersaksi. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Pada suatu hari nanti mulut kita yang biasa kita gunakan untuk beralasan, gunakan untuk berhujjah, nanti di hari kiamat mulut kita akan terkunci. Wa tukallimu aydihim, yang bicara adalah tangan. Ya. Kalau sudah mulut yang biasanya digunakan untuk berbicara, baik itu berbicara yang benar atau bicara yang bohong, tapi nanti pada hari kiamat mulut ini akan terkunci dan tangan inilah yang akan menjadi saksi. Ya. Nah, kalau tangan yang bersaksi, yang tak akan bisa untuk berbohong, ya. Wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki juga yang akan menjadi saksi kita. Qala Mujahid rahimahullah, as-shadiqin al-muballighin al-mu'addin anir rasul, ya. Yas'al as-shadiqin an sidqihim, yaitu orang-orang yang baik, ya. Orang-orang yang jujur akan ditanya tentang kejujuran mereka, ya. Wa qala Sa'di rahimahullah, wa sayas'alullah al-anbiya wa atba'ahum an hadzal ahdi al-ghalid. Kata Al-Imam Sa'di menafsirkan ayat ini, para anbiya, yaitu para nabi dan pengikutnya akan ditanya tentang perjanjian yang kuat ini, ya. Hal waqtu fihi wa sadaqu fayusibahum jannatin na'im. Apakah mereka benar-benar menjalankan dan membenarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW membawa perintah, membawa risalah ini, membawa aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal waqtu fihi, apakah umatnya ini memenuhi, menjalankan perintah-perintah yang dibawa oleh Rasulnya, wasadaku, dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh para Rasulnya. Kalau pengikut Nabi itu sudah memenuhi perintah Rasulullah SAW dan membenarkan para Rasul, maka balasannya jannatin na'im. Balasannya adalah surga. Ya. Am kafaru fayu'adzibumul azab al-alim, atau justru mereka mengingkarinya, mengkafirkannya. Rasul ngomong gini ditolak, didustakan, tidak diikuti, ya. Dicaci maki, berarti itu mengkafirkan, ya. Kalau mengkafirkan, fayu'adzibuhum al-azab al-alim, maka mereka akan diazab dengan azab yang pedih.
Wa qala ta'ala falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Kami akan tanya para rasul yang diutus dan kami pun akan menanya pada utusan-utusannya itu. Fa in kana ar-rasul was-shadiquna sayus'aluna yaumal qiyamah fama baluka bi ghairihim. Nah, kalau para rasul saja ya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya tentang amalan-amalan mereka, tugas-tugas mereka, apalagi kita. Apa kita lepas atau bebas dari pertanyaan? Enggak mungkin. Rasul saja orang pilihan ditanya, apalagi kita. Mungkin lebih banyak lagi pertanyaannya. Kalau Rasul manusia pilihan, Rasul utusan Allah saja, mereka nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita bukan seorang Rasul, bukan manusia pilihan Allah, tentunya sederet pertanyaan akan ditanyakan kepada kita. Maka kita harus siap-siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian selanjutnya, faktor yang dapat membantu kita untuk bermuhasabah, yaitu ma'rifatuhu bil jaizah. Ma'rifatuhu bil jaizah, mengetahui imbalan-imbalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manusia, ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah yu'inu 'alaiha aidan ma'rifatu anna ribha hadhihi tijarah sukna al-firdaus. Jadi yang dapat membantu kita harus mengetahui balasannya atau imbalan dari amalan yang kita lakukan atau setiap perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan ini, imbalannya apa? Kalau kita sholat, balasannya apa? Kalau kita beriman kepada Allah, balasannya apa? Kalau kita kufur kepada Allah, balasannya apa? Kalau kita syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, balasannya apa? Nah, ini harus mengetahui ma'rifatuhu bil jaizah. Kita harus mengetahui balasan atau imbalan dari amalan yang kita lakukan, baik amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Ketika seorang sudah mengetahui konsekuensinya, ya harus siap-siap. Jadi dia sudah siap itu. Kalau melakukan amalan buruk, berarti konsekuensinya nanti dapat ini. Kalau dia melakukan ketaatan, berarti nanti imbalannya ini. Nah, sangat penting mengetahui imbalan ini, sangat penting. Khawatir ketika orang tidak mengetahui imbalan atau balasan dari amal perbuatannya, dia merasa aman-aman saja, merasa dirinya tidak apa-apa, tidak ada sesuatu yang terjadi, hal yang mengerikan. Pokoknya seorang ketika melakukan kesyirikan, dia tidak tahu bahwa dosa syirik itu sangat besar dan nanti dimasukkan dalam neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Karena mungkin dia tidak tahu balasannya. Nggak apa-apa lah, penting saya kan masih sholat, mungkin masih melakukan amalan kebaikan yang lainnya. Nah, sehingga merasa meringankan dosa tersebut. Tapi kalau seseorang tahu balasan dari amal perbuatannya, maka dia akan berhati-hati untuk melakukan suatu amalannya. Nah, ketika orang mengetahui bahwasanya balasan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat tinggalnya nanti di surga, maka dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nadru ila wajhi Rabbi subhanahu, dan dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat wajah Allah, dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa khasaratuha dukhulun nar. Adapun orang yang tidak beriman, maka balasannya akan masuk neraka.
wal hijab anir Rabb Ta'ala, dan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tayaqqana hadza hana 'alaihi al-hisab al-yaum. Nah, kalau orang sudah mengetahui balasan dari setiap amal perbuatannya, maka insyaallah hisabnya akan mudah baginya itu. Ya. Jadi sangat penting sekali mengetahui balasan atau imbalan dari amalan yang kita lakukan. Kemudian amalan atau faktor yang dapat membantu kita untuk muhasabah yaitu tazakkur yaumil qiyamah. Sering mengingat hari kiamat. Nah, ini juga dapat membantu kita untuk selalu bermuhasabah. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ila Addi bin Arqah, ittaqillah ya Addi, bertakwalah wahai Addi, wa hasib nafsaka qabla yaumil qiyamah, dan hisablah dirimu sebelum datangnya hari kiamat. Wadhkur lailatan tamkhudu fiha as-sa'a sabahuhu yaumal qiyamah tuqawwiru syamsa wa tunathiru minha an-nujum wa tasrafu fiha al-khalaiq zamran zamran, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz menasihati Addi bin Arqah untuk senantiasa bertakwa dan takut akan huru-hara hari kiamat, saya nanti langit akan digulung, kemudian bintang-bintang pada berjatuhan, dan orang-orang akan digiring, ada yang ke surga, ada yang neraka. Kalau kita sering ingat dan sering membayangkan bagaimana kengerian perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat, ya insya Allah ini dapat membantu kita untuk melakukan muhasabah. Oh iya, saya itu sudah baik atau belum, amalnya sudah banyak atau belum. Gimana kalau kiamat itu datang saat ini atau besok? Apakah kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan mengingat perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat dapat membantu kita untuk melakukan muhasabah diri. Kemudian sebab yang dapat membantu kita muhasabah juga tazakkurul maut, selalu ingat mati. Ini juga bisa membantu kita muhasabah. Oh, si fulan meninggal, dulu masih sama kita, sholat bareng di sini, dulu masih berpuasa dengan kita tahun kemarin, ya, masih buka bareng bersama. Sekarang sudah tidak bisa lagi, ya. Nah, ketika mengingat kematian ini membantu kita untuk bermuhasabah diri. Gimana kalau saat ini atau waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, giliran kita menyusul teman kita, sudah siap atau belum? Nah, mengingat kematian itu bisa menjadikan kita untuk muhasabah diri, ya. Ternyata kalau kita meninggal sekarang, mungkin banyak yang belum siap, ya. Tapi kematian datangnya tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Maka persiapan itu ya harus nantiasa selalu kita persiapkannya. Kana 'inda Ma'ruf al-Qarhi rahimahullah rajulun faqala lahu shalli bina adh-dhuhr. Ada seseorang, ya, yang menghadap Ma'ruf al-Qarhi dan dia mengatakan shalli bina adh-dhuhr, salat bersama kita, salat zuhur bersama kita. Faqala in shallaitu bikum adh-dhuhra lam usalli bikum al-'asr. Kalau saya salat dengan kalian zuhur, belum tentu saya bisa salat bersama kalian waktu asar. Masyaallah. Faqala Ma'ruf wa ka'annaka tu'ammilu an ta'isha ila al-'asr. Na'udzubillahi min tulil amal, ya. Dan Ma'ruf mengatakan kamu seolah-olah
punya rasa optimis untuk bisa hidup sampai asar. Ya. Na'udzubillahi min tulil amal. Kita berlindung dari angan-angan yang panjang. Ya. Ya, kita berlindung dari angan-angan yang panjang. Harusnya kita itu persiapan setiap detik atau mungkin kita harus persiapan untuk menghadapi kematian. Nggak ada yang tahu gitu. Jangan pernah berpikir hanya waktu mati saya masih lama, atau mungkin masih ada waktu sebulan lagi atau setahun lagi. Na'udzubillahi min tulil amal. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari angan-angan yang panjang ini. Nah, ini yang kadang-kadang karena kita merasa kayaknya masih lama, akhirnya kita menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunda-nunda ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi karena merasa punya angan-angan yang panjang, sehingga dia merasa oh masih ada waktu. Nah, masih ada waktu. Nanti saja kalau sudah dekat. Kan katanya innamal a'mal bil khawatim, yang namanya amalan itu tergantung akhirnya. Ya, tapi kita tidak tahu akhir kita kapan. Bisa jadi setelah ini kita tidak bisa bernapas lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui takdir kita. Kemudian ikhwani fillah azani Allah ya'akum, itu adalah faktor-faktor yang dapat membantu kita untuk melakukan muhasabah. Selanjutnya min aina nabda fi muhasabatin nafs. Dari mana kita mulai untuk melakukan muhasabah itu? Dimulai dari mana dulu sih? Ya Ustaz, harus muhasabah. Ya mulainya dari mana? Kayaknya banyak banget nih. Dari mulai dari mana dulu Ustaz itu? Kayaknya banyak kekurangan yang kita miliki, banyak kesalahan yang kita miliki. Dimulai dari mana? Memang ada langkah-langkahnya. Di mana kita harus memulainya. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan yuhasibu nafsahu awalan alal faraid. Yang pertama kali orang itu melakukan muhasabah adalah pada amalan-amalan fardunya, amalan-amalan wajibnya. Gimana sholatnya, gimana puasanya. Nah, ini di muhasabah ini. Sholatnya udah benar belum? Apakah ketika sholat nggak pernah khusyuk, masih mikirin dunia, masih mikirin urusan-urusan yang sifatnya duniawi? Nah, ini harus di muhasabah pada perkara-perkara yang wajib terlebih dahulu ya. Fa in tadzakara fiha naqsan tadarakahu. Kalau kita mengetahui dari amalan yang wajib itu ada kekurangan, kita berusaha untuk menambalnya, mengqadanya atau memperbaikinya. Ketika ada amalan-amalan yang wajib terasa, wah ini kayak masih banyak kekurangan atau banyak yang ditinggalkan, sholat-sholat yang dulu ya, banyak yang tertinggal, banyak ditinggal, ya sekarang harus diqadha gitu ya. Meskipun memang ada perbedaan pendapat ulama ya. Dulu orang nggak pernah sholat, akhirnya dia sadar bertobat, kemudian pengen melakukan sholat. Bagaimana nasib sholat-sholat yang sudah ditinggalkannya itu? Ya ada yang diperintahkan untuk mengqadha, ada yang tanpa qadha. Ya. Tapi kalau kita bermuhasabah tadi, ketika kita muhasabah tentang amalan-amalan wajib kita, ternyata banyak kekurangan, banyak ditinggalkan, berusaha untuk menambalnya dan memperbaikinya. Kemudian setelah amalan fardu itu yuhasibu 'alal manahi. Kita muhasabah pada perkara-perkara yang dilarang atau sesuatu yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita banyak melakukan larangan-larangan, banyak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga setelah yang fardu tadi kita muhasabah pada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Fa idza arafa annahu irtakaba minha syai'an tadarakahu bit-taubah wal istighfar wal hasanat al-mahiyah. Kalau ternyata dia mendapatkan dirinya, oh iya, banyak dosa, banyak salah. Ya ayo segera bertaubat. Segera bertaubat, segera beristighfar,
dan segera melakukan amalan-amalan yang baik yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Ikuti dengan amalan-amalan yang baik. Semoga dengan amalan-amalan yang baik kita lakukan ini tamhuha, yaitu menghapus kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Itu muhasabah terhadap perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian selanjutnya yuhasibu nafsahu 'alal ghaflah. Dia mengingat-ingat dirinya terhadap kelalaiannya. Nah, fa in kana qad ghafala amma khuliqa lahu tadaraka bidzikri wal iqbal 'ala Allah. Kalau selama ini dia lalai, selama ini dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, selama ini dia tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ayo segera ingat dan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Segera lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau selama sekian lama waktunya dia itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Summa yuhasibu bima takallama bihi. Kemudian setelah dia bermuhasabah terhadap kelalaiannya, dia muhasabah terhadap lisannya, ucapannya. Ini lisan kita ini digunakan untuk berkata yang baik atau justru kata-kata kita banyak menyakiti orang, banyak melukai hati orang. Ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang mampu menjaga lisannya dan tangannya untuk tidak menyakiti muslim yang lainnya. Nah, setelah kita muhasabah lisan kita, hendaknya kita muhasabah terhadap kaki kita, muhasabah terhadap tangan kita, muhasabah terhadap telinga kita, pendengaran kita. Ya. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Dan yang terakhir adalah al-muhasabah 'alan nawaya, yaitu muhasabah terhadap niat. Madza aradtu bi amali hada? Saya berbuat ini tujuannya untuk apa? Ya. Fala budda min muhasabah khassatan lil qalb li su'ubatil muhasabah fil nawaya. Dan muhasabah niat ini ya harus dioptimalkan. Kenapa? Karena muhasabah niat itu sangat susah sekali ya. Karena sifatnya hati yang sering berbolak-balik, sehingga kita tidak bisa dengan mudah untuk mengoreksi niat-niat kita. Berbeda dengan muhasabah amalan-amalan wajib, itu mungkin masih mudah, masih bisa terdeteksi ya. Oh iya, saya kurang melakukan amalan-amalan wajib. Mungkin muhasabah pada sesuatu yang diharamkan Allah masih mudah. Muhasabah pada anggota badan kita masih mudah. Tapi kalau muhasabah alal qalb atau muhasabah terhadap niat, ini agak susah. Karena tadi sifatnya hati yang sering berubah-ubah. Maka perlu diperhatikan secara khusus ya. Itu cara atau step-step bagaimana kita muhasabah ya. Terus bagaimana kalau kita itu banyak kelalaian, banyak kesalahan ya. Ya tentunya namanya seseorang ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kita adanya surga, neraka, ada balasan yang baik dan balasan yang buruk. Kita pun untuk melatih diri kita supaya tidak terlena ya. Ketika kita lalai ya, kita harus ada sanksi untuk menghukum diri sendiri gitu.
Kalau orang lain mungkin yang punya pembantu, kalau pembantunya salah dihukum. Lah kenapa diri kita kalau berbuat salah kok nggak dihukum? Kalau orang lain melakukan salah, kita pengen hukum orang tersebut. Tapi kalau giliran kita salah, kita nggak mau menghukum diri sendiri. Ya, harusnya kalau kita salah pun berusaha untuk menghukum diri sendiri. Ya mungkin orang lain nggak berani, tapi ya harusnya kita yang punya jasad ini, yang punya tubuh ini, harusnya menghukum diri sendiri. Ya tentunya beda-beda ya. Di sini ada contoh bagaimana kita itu menghukum diri kita sendiri. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menghukum dirinya hina fatathu salat al-asr, ketika terlambat mengerjakan salat asar di jamaah. Salat jamaah. Kalau antum kalau terlambat salat jamaah, apa hukumannya? Mau dimaafin aja kan? Atau ya udahlah, kan harus sekali saja. Ma'fu anhu. Umar bin Khattab ketika beliau terlambat sholat jamaah asar, dia menghukum dirinya sendiri dengan apa? Di antasaddaka bi ardin qimatuha mi'ata alfi dirham. Dia mensedekahkan tanahnya, ya. Qimatuha yang mana nilainya itu mi'ata alf dirham, 200.000 dirham. Antum kayak lambat sholat asar, ya udah biasa aja. Ya mikir-mikir mau mensedekahkan tanahnya ini. Ini Umar bin Khattab gitu loh. Nah itu cara menghukumnya begitu. Karena ya kelalaian, supaya tidak diulangi lagi. Tuh. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu idza fatatu shalat fi jamaah ahya tilkal laila kulliha. Nah Ibnu Umar juga anaknya lagi ini. Nah, bapak anak ya saling berlomba-lomba. Kalau terlambat sholat berjamaah, ahya tilkal laila kulliha, menghidupkan malam itu seluruhnya. Nah, jadi hidupkan malam-malamnya. Nah, kita sholat jamaah terlambat, nggak dihukum apa-apa kan? Iya. Kalau santri, nah itu ada santri itu ya. Kalau ada yang terlambat sholat berjamaah, ada hukumannya juga ya, push up ya, apa bersih-bersih. Nah, ini juga karena antum yang punya tubuh kita sendiri, ya harusnya kita ketika melakukan kesalahan ada konsekuensi yang harus kita tempuh ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah akhara lailatan salat al-maghrib hatta tala'a kawkaba fa'aqtaqa raqabatain. Umar bin Abdul Aziz ini pernah mengakhirkan salat maghrib sampai muncul 2 bintang. Sebenarnya waktunya masih ada, belum habis waktu maghribnya ya. Tapi karena mengakhirkan sholat maghrib, mengakhirkan waktu sholat maghrib, sehingga ada 2 bintang yang muncul, beliau menghukum dirinya dengan membebaskan 2 budak. Wah, pokoknya orang-orang soleh dulu nggak main-main ya. Itu bentuk muhasabah mereka itu. Nah, nanti antum melihat jika kita kurang dalam melakukan amalan, ya apa hukumannya? Nah, yang terlambat sholat asar, ya apa sedekahkan motornya atau mobilnya, siapa yang begini kan? Yang berat ya, udah ngumpulin lama, masa hilang begitu saja. Wafatat Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah rakaat sunnat al-fajr. Ibnu Rabi'ah terlambat melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Nama beliau pun membebaskan 1 budak. Fa'aqtaqa raqabah, membebaskan 1 budak. Wa Ibnu Aun rahimahullah nadatu ummuhu. Ibnu Aun ini contoh-contoh kita orang soleh nih, muhasabah dirinya. Beliau ketika dipanggil ibunya, Ibnu Aun ini ketika dipanggil oleh ibunya,
kemudian dia menjawab, menjawab seruan atau panggilan ibunya tersebut. Fa'ala sautuhu, ternyata jawabannya itu suaranya lebih tinggi daripada suara ibunya. Antum gimana kalau begitu? Ya ibu, nah, yang masih kecil-kecil nih, ketika dipanggil ibunya, nak sini nak, iya bu, suara dia lebih tinggi daripada suara ibunya. Kira-kira itu baik atau tidak ya? Kalau tidak baik, apa hukumannya? Nah, hukumannya khusus ya. Hukumannya sedekah aja lah 2.000. Di sini Ibnu Aun karena suara beliau lebih tinggi daripada ibunya, fa'ataqa raqabatain, membebaskan 2 budak. Nah itu. Nah, itu kisah-kisah yang dapat memotivasi kita. Jadi ya antum pun harus punya komitmen terhadap diri kita sendiri itu. Terutama ya ketika kita melakukan kesalahan. Kalau orang lain salah saja pengen kita hukum, anak kita salah aja pengen kita hukum, masa kita yang salah pengennya bebas dari hukuman. Paling tidak ada hukuman yang menjadikan kita itu komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut gitu. Berusaha lah, meskipun tidak seperti para salaf tadi ya, enggak harus satu sedekahkan mobil atau motor atau 2.000 dirham tadi atau membebaskan budak ya. Tidak ya. Nah, ini juga contoh juga dari muhasabah orang-orang soleh di anfusihim ya. Contoh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau berkata ya, bersumpah, qalat kana abi yahlif, ini diriwayatkan oleh anaknya Aisyah radhiyallahu anha, ketika bapakku bersumpah, faqala ma minan nas ahadun ahabbu ilayya min Umar, tidak ada seseorang pun yang aku cintai kecuali Umar ya. Qalat Umar raja'a faqala kaifa qultu ya Ghaniyah. Kemudian Abu Bakar pulang dan bertanya sama anaknya, tadi saya ngomong apa? Itu bentuk dari muhasabah. Akhirnya Aisyah menjawab, ma minan nas ahadun ahabbu ilayya min Umar. Tidak ada seorang yang lebih dicintai kecuali Umar. Faqala a'azzu. Oh salah, bukan ahabbu tapi a'azzu, lebih mulia. Itu bentuk dari muhasabah yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab pun begitu ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kharajtu ma Umar bin Khattab hatta dakhala ha'itan wa sami'tuhu wa yaqul wa baini wa bainahu jidarun wa huwa fi jawfil ha'id. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, bah wallahi la tattaqin Allah aw la yu'adzabannak. Dari Anas bin Malik qala kharajtu ma'a Umar, Anas keluar bersama Umar, kemudian masuk ke suatu ruangan ya. Fasami'tu, kemudian Anas mendengar ucapan Umar itu, ya Amirul Mukminin, bah ini mencela dirinya. Dia menyebut Amirul Mukminin ya. Wallahi la tattaqin Allah aw la yu'adzabannak. Demi Allah kamu itu akan dijaga oleh Allah atau akan diazab. Kenapa Umar bin Khattab menyebut Amirul Mukminin? Hatta yuzakir nafsahu an hadzal laqab la yughni anhu min Allah syai'a. Supaya dia itu ingat bahwasanya laqab Amirul Mukminin itu enggak ada faedahnya, enggak ada keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak benar. Jadi jangan bangga dengan kedudukan, dengan pangkat. Makanya Umar bin Khattab menyebutkan dirinya Amirul Mukminin itu supaya mengingatkan bahwasanya pangkat ini presiden ibaratnya itu tidak la yughni anhu min Allah syai'a, tidak ada keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak menjalankan amanatnya dengan baik ya. Dan banyak kisah-kisah lainnya tentang contoh dari muhasabah orang-orang salaf terdahulu.
Baik, karena waktunya sudah hampir habis ya, kita cukupkan sampai di sini. Dan ini sebagai penutup dari kajian kita pada kitab Silsilah A'malul Qulub. Alhamdulillah diselesaikan di bulan yang mulia. Semoga ilmu yang kita bahas dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita semua ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.